firman Tuhan. Pagi ini judul firman Tuhannya adalah hatiku milikmu. Milik siapa? Milik kekasih kita, milik suami kita, milik istri kita? Iya, tetapi hati kita yang sesungguhnya ini adalah milik Tuhan. Mari kita buka di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 31. Kita akan baca bergantian. Inilah firman Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 31. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan berikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan lakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan membebaskan dari segala dosa-dosa, dan aku akan mengganti tentang sebanyak-banyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan padamu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan semua melihat dirimu sendiri dan kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Yehezkiel ini ditulis pada waktu masa pembuangan dari orang-orang rakyat di kerajaan selatan. Jadi setelah Salomo terakhir memerintah, kerajaan Israel terbagi dua, kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam dan kerajaan selatan yang dipimpin oleh Rehabeam. Rehabeam itu anaknya Salomo, dan dia disebut kerajaan Yehuda. Kalau kerajaan utara itu disebut kerajaan Israel. Nah, kerajaan utara ini hanya terdiri dari 3 suku, yaitu suku Yehuda, suku Benyamin, dan sebagian suku Lewi. Suku yang lain di mana? Suku yang lain ikut di kerajaan utara di Israel. Kenapa kok Israel pecah menjadi 2? Jangan lupa bahwa Salomo ini berlaku tidak setia karena dia mempunyai banyak istri yang menjondongkan hatinya dari Tuhan. Dia yang di awal hidupnya, di awal pemerintahannya begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, ternyata setelah semuanya berlangsung dengan sangat baik, dia punya banyak istri dari banyak kerajaan yang lain yang mereka itu menyembah berhala dan tidak menyembah Allah. Maka Salomo mulai berpindah hatinya. Dia juga mengikuti kepercayaan istrinya, sehingga kemudian setelah Salomo mati, Tuhan izinkan kerajaan Israel yang sungguh-sungguh megah, sungguh-sungguh punya kekuatan yang besar itu menjadi pecah menjadi 2, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Dan pada waktu itu kerajaan utara sudah menyembah berhala karena Yerobeam juga tidak baik. Tetapi ternyata kerajaan utara selatan pun sama saja. Dengan berjalannya waktu, raja-raja kemudian yang memerintah itu tidak setia dengan Tuhan. Mereka menyembah berhala dan melakukan hal yang jahat, sampai kepada kemudian Tuhan izinkan kerajaan selatan ini, kerajaan Yehuda ini diserang oleh Babel dan mereka kalah. Padahal mereka bangsa pilihan Tuhan loh, tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena mereka tidak setia. Lalu mereka setelah dikalahkan oleh kerajaan Babel,
rajanya, ibu raja, istrinya, para pegawainya, dan semua orang-orang yang pandai dan yang cakap itu diangkut ke Babel sebagai orang buangan. Dan yang tersisa di Yerusalem hanya orang-orang lemah dan biasa. Keadaan itu sungguh sangat memalukan karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi bisa terjadi seperti itu? Bisa. Karena memang Tuhan mengizinkan supaya mereka belajar dari kesulitan yang ada. Dan pada masa itu yang tinggal di Yerusalem itu ada Nabi Yeremia. Karena ada kitab Yeremia ya. Itu Nabi Yeremia ada tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak dibuang, orang-orang yang lemah. Tetapi di orang-orang yang ke pembuangan itu Tuhan memberikan nabinya yaitu Yehezkiel untuk berbicara kepada orang-orang yang dibuang itu. Berbicara tentang apa? Tentang penghiburan dan pertolongan Tuhan. Itu bukti Tuhan mengasihi anak-anaknya. Meskipun mereka itu sebetulnya jahat, diizinkan mengalami kesukaran, tetapi Tuhan memberikan pertolongan. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca tadi? Bahwa di dalam hidup anak-anak Tuhan seringkali juga begitu. Kita itu anak-anak Tuhan, kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi dalam hidup kita seringkali berlaku tidak selayaknya sebagai anak Tuhan. Kita seringkali mendukakan hati Tuhan karena pilihan-pilihan hidup yang kita buat. Dan kita juga lupa kalau kita ini kemudian saya itu adalah terang bagi dunia ini. Tetapi kita menjadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena hati kita biarkan menjadi keras. Bisa enggak? Bisa. Firman Tuhan pagi ini juga untuk kita. Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan akan menjauhkanmu dari tubuhmu hati yang keras. Mari kita belajar bersama-sama hati yang keras itu seperti apa sampai Tuhan perlu memberikan hati yang baru. Kita itu kan sudah percaya kepada Tuhan, Burana. Mana mungkin hati kita keras? Mungkin, sangat mungkin. Dalam perjalanan hidup kita, hati kita bisa menjadi keras. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita pilihan bebas. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang dewasa. Coba perhatikan, anak kecil itu, kalau kita punya anak kecil, punya cucu yang kecil, pasti kan membuat pilihan-pilihan seringkali kita harus menolong. Tapi setelah kita dewasa, setelah kita besar, kita yang membuat pilihan sendiri. Dan itu yang kemudian menentukan hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama hati yang keras itu seperti apa ya? Supaya kok Tuhan itu pengen kita diberikan hati yang baru. Hati yang keras itu adalah hati yang tidak mau taat dengan Tuhan. Hati yang terus-menerus merasa diri paling benar, sehingga tidak bisa dinasihati. Sehingga saat firman Tuhan itu sampai kepada dirinya, saat membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, bisa merasa tidak suka, bisa merasa tidak mau, marah dengan apa yang disampaikan, tidak mau taat dengan Tuhan, lebih suka berontak, lebih suka mengikuti apa kata diri sendiri yang tidak baik dibanding mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sekarang akan perhatikan mengapa hati kita itu bisa menjadi keras. Kita kadang-kala kan berpikir toh, atau kita kadang-kala mendengar orang ngomong gini, oh atine kok atos men ora iso dikandani. Betul? Betul. Ada. Itu bukan hanya orang-orang di luar yang nggak kenal Tuhan. Anak-anak Tuhan, maaf kata, bahkan hamba Tuhan sendiri ataupun pengurus gereja sendiri, kadang
kadangkala hatinya menjadi keras. Itu pilihan kita masing-masing, mau menjadi keras atau menjadi lembut. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita supaya hati kita tidak menjadi keras. Dosa yang terus-menerus kita biarkan membuat hati kita jadi keras. Kalau kita diingatkan sesuatu hal lewat firman Tuhan, atau hati kita berbisik lembut, tapi kita tidak mau menanggapinya, bahkan kita terus bablas gitu ya, maka hati kita menjadi keras, lama-lama menjadi kebal. Orang yang mencuri 1 kali deg-degan, tapi orang yang mencuri 2, 3 kali, 4 kali lama-lama tidak deg-degan. Kalau kita lihat di sosmed, kita lihat orang-orang yang tertangkap itu wajahnya tidak semua ngeri-ngeri loh. Kadang wajahnya baik, tapi ternyata mereka bisa berbuat kejahatan tuh. Ada hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar berkhotbah, punya banyak jemaat, tapi hatinya keras, sehingga saat dia diingatkan oleh sesama hamba Tuhan atau oleh jemaat, dia bisa marah luar biasa, lalu membuat klarifikasi di YouTube, sehingga keadaan menjadi kacau balau dan orang yang tidak tahu menjadi terguncang imannya. Nah, yo pendeta koyo ngono. Belum lagi orang-orang yang bukan orang percaya, wah itu malah di-share-share. Supaya apa? Supaya jadi bahan olok-olok. Gila, pendeta nih Kristen yo ini gitu ya. Itu memalukan sekali. Hati yang keras itu dapat terjadi kalau kita membiarkan dosa itu terus-menerus ada di dalam kita. Kita biarkan sedikit demi sedikit, kita sengaja membiarkan. Toh orang lain tidak tahu, toh orang lain sama seperti saya. Orang lain menipu, kalau saya menipu siti-siti ya ora apa-apa begitu. Apakah seperti itu? Kalau kita mau melakukan seperti itu, saya akan bilang bahwa hati kita lama-lama akan kebal. Saat dengar firman Tuhan, itu tidak akan mengingatkan kita sama sekali, tidak akan berefek dalam diri kita. Bahkan kita mungkin semakin hari semakin kebal, dan semakin hari kita akan menjadi bebal. Lalu kita akan melihat lagi, apa yang menjadikan hati kita keras? Hati kita keras bisa jadi karena kita kecewa dengan Tuhan. Siapa di sini yang nggak pernah kecewa dengan Tuhan? Saya kemarin lihat YouTube, kok kemarin sih agak lama. Lihat potongan YouTube, saya kaget. Yang saya bilang, yang saya cerita di doa pagi. Kalau lihat belakangnya, itu kelihatannya gereja yang cukup modern. Karena model yang gelap-gelap gitu kan gereja yang modern gitu ya. Maksudnya bukan gelap-gelap gitu, dah. Maksudnya panggungnya dibikin gelap, ada lampu. Soalnya itu kan kelihatan gereja modern dan Pak Pendetanya keren begitu. Masih muda, saya tidak kenal itu siapa karena saya mungkin kurang pergaulan atau kurang lihat, tidak tahu. Tapi saya tidak kenal dia. Dia tuh ngomong gini, saudara-saudara kita boleh marah dengan Tuhan, kita boleh protes tuh. Saya itu bingung ya, saya lihat kok protes dengan Tuhan, maksudnya piye toh? Nah, karena Tuhan itu mendengarkan kita, betul sih. Tetapi coba kita bayangkan, kita dengan orang tua kita saja saat kita protes kita ngomong dengan baik-baik, apalagi dengan Tuhan kita. Dan di dalam hidup kita seringkali mungkin kita kecewa dengan Tuhan. Tidak cuma kecewa karena apa? Saya sudah berdoa lama, tapi Tuhan tidak jawab. Tidak cuma kecewa, tapi marah. Bisa? Bisa. Tuhan, aku tuh sudah setia dengan Engkau. Sekarang aku minta ini loh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kasih? Sehingga kita marah dan kecewa. Kita bisa saja merasa, Tuhan aku tidak mau di keadaan yang sulit ini. Saya pengen dan segera keluar. Orang lain saja enak, yang lebih jahat denganku enak, tapi aku hidupku sengsara. Sehingga kita tidak mencari kehendak Tuhan, tidak mencari petunjuk Tuhan, tapi kita menjadi kecewa dan marah.
Kita lihat Yunus itu sempat kan kecewa dan marah kepada Tuhan. Itu dia seorang nabi kecil ya Pak Yewe. Tapi bisa itu kecewa dan marah kepada Tuhan gara-gara apa? Saat dia sudah menyampaikan kebenaran kepada orang Niniwe bertobat, lalu Tuhan itu tidak jadi menghukum, dia nesu, tidak cuma nesu, jengkel begitu, kecewa loh, aneh ya. Padahal itu kan Tuhan itu kan pengen menyelamatkan orang Niniwe, tapi dia bisa marah seperti itu. Lalu dia menyingkir sambil nesu-nesu begitu. Tuhan menghibur hatinya dengan memberikan apa? Pohon jarak. Saya tidak tahu jarak di sini sama jarak di sana itu sama atau tidak tahu. Tapi kalau di Alkitab betul Pak, sama Pak. Oh hebat ya, di Israel ada jarak, di sini juga ada pohon jarak ya. Bapak Ibu tahu pohon jarak ya? Anak-anak mungkin tidak tahu pohon jarak. Itu kemudian setelah tumbuh subur, tiba-tiba dalam waktu yang singkat semalam habis daunnya dimakan ular. Dia bisa ngamuk-ngamuk lagi loh sama Tuhan. Padahal yang menumbuhkan pohonnya siapa? Tuhan untuk menghibur dia. Tapi kata dia masih nesu-nesu terus, kan pengen supaya dia belajar. Pohonnya itu habis daunnya dan kemudian dia kepanasan, dia marah-marah lagi sama Tuhan. Kita bisa seperti itu tak? Bisa. Saat kesulitan datang, kita sudah berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan, saat kesulitan datang, jangan biarkan kesulitan itu lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan. Karena saat kesulitan kita itu kita pandang lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan, maka mata rohani kita akan dibutakan oleh kesulitan itu. Kita tidak akan bisa melihat jalan yang Tuhan sediakan. Karena penyakitnya manusia itu kalau terlalu banyak khawatir, terlalu banyak bingung, terlalu melihat kesulitan itu lebih besar daripada Tuhan kita itu tidak bisa berpikir. Isinya lama-lama menjadi apa? Putus asa, terus kecewa, terus merasa mengasihani diri sendiri. Padahal saat kesulitan datang, seharusnya kita pandang Tuhan kita yang lebih besar. Saya sering bilang kan, kalau bisa dipikir untuk menyelesaikan masalah, pikirkanlah. Tapi kalau tidak bisa, jangan dipikir terus. Itu akan membuat kita tidak bisa melihat jalan yang Tuhan sediakan. Kecewa dan marah kepada Tuhan itu akan terjadi kalau kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita mau. Jangan lupa jawaban doa itu Tuhan berikan itu untuk kebaikan kita. Jika itu tidak baik, meskipun kita minta ABCD, Tuhan tidak akan kasih. Hanya anak kecil yang berguling-guling marah saat orang tuanya memberitahu dia jangan makan es krim saat dia batuk. Bayangkan, kita itu juga kadang seperti itu loh. Seakan-akan kita seperti anak kecil yang sedang berguling-guling marah gara-gara tidak dibeli es krim karena sedang batuk. Kita juga begitu. Mungkin yang kita doakan itu seakan-akan menurut kita itu baik, tapi itu belum tentu baik. Karena apa? Tuhan melihat jauh ke depan. Kita melihat itu hanya sebatas ini, tapi Tuhan melihat dari awal sampai akhir dan Dia menjamin hidup kita. Tapi seringkali manusia, kita anak-anak Tuhan menjadi marah dan kecewa karena yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Banyak kan? Banyak. Saya juga pernah beberapa tahun yang lampau, sudah lama, 10 tahun lebih, di tempat yang lama. Saya masih ingat akhir tahun itu, Tatang masih kecil pada waktu itu. Setiap akhir tahun kan ada doa gitu ya, ada ibadah, ada doa. Saya bilang, Tuhan, hidupku terlalu sulit. Aku sudah meminta sesuatu kepada Engkau supaya kami dilepaskan, tetapi Tuhan tidak berikan sampai hari ini. Bahkan keadaan semakin sulit. Itu Tatang masih kecil. Dan saya bilang pada waktu itu kepada Tuhan, Tuhan, aku minta tolong karena aku takut
tidak percaya lagi kepada Engkau. Itu memang saya alami, karena tidak mudah. Yang saya hadapi itu bukan orang-orang di luar yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang-orang yang di dalam lingkungan gereja, yang hidupnya, sikapnya tidak seperti yang disampaikan di atas mimbar. Bagi saya itu sulit sekali, karena saya orang biasa dan tidak terdidik di STT seperti Pak Yeri dengan banyak kesulitan di asrama ya. Saya orang biasa, sehingga saat saya melihat itu, dalam ketakutan saya bilang, Tuhan tolong supaya saya tidak kehilangan percaya saya. Dan Tuhan menolong lewat kehidupan saya tiap-tiap hari bertahun-tahun. Saya kemudian bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Seandainya saya diperhadapkan dalam keadaan yang sulit pun, Tuhan ingin saya belajar dari situ supaya saya semakin baik, semakin mengenal Tuhan yang saya sembah. Bapak Ibu juga harus begitu. Saat kesulitan datang, saat anak-anak kita begitu susah diatur dan kita sudah berdoa sampai menangis-tangis tiap jam 12 malam, tapi Tuhan belum kita merasa, Tuhan kok tidak jawab sih? Apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan mendengar. Tetapi segala sesuatu ada waktunya. Perasaan kecewa dan marah kepada Tuhan karena kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita, karena kita merasa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu pilih kasih. Apalagi anak-anak muda ya, kok saya tidak secantik dia ya, saya tidak sepopuler dia ya, dia mendapatkan kemudahan. Wah, guru-guru sayang kayak dia. Wah, dia lulus sekolah, lulus kuliah, cepat dapat kerja karena cakep. Memang ada orang-orang yang memandang seperti itu. Tapi tanya Pak Bambang, kalau dia menghadapi pegawai-pegawai baru, apa ukurannya cakep Pak Bambang? Enggak ya? Enggak ya. Kalau mungkin SPG atau apa mungkin iya. Tapi kalau orang-orang yang tahu bahwa kita harus punya skill yang baik, attitude yang baik untuk bekerja. Tapi kita kadang-kadang anak-anak muda akan berpikir, saya tidak seberuntung dia, Tuhan itu kok piye yo. Saya ada di keluarga yang orang tua saya toksik begitu. Kenapa saya hidup di keluarga yang pas-pasan? Padahal teman saya jajannya aja sehari 100.000, saya cuma 10.000. Itu aja pesannya jolali menabung. Aneh orang tua itu. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Percayalah dengan saya, Tuhan itu melihat tiap-tiap orang dan Tuhan punya rencana. Tidak usah lihat-lihat yang lain-lain. Urusan kita dengan Tuhan dan bagaimana diri kita di hadapan Tuhan. Kecewa dan marah itu membuat hati kita menjadi keras. Selain itu, apa yang membuat hati kita menjadi keras? Hati yang keras itu terjadi karena hati yang terluka. Wah, hati yang luka. Hati yang luka itu bisa terjadi karena apa? Kita disakiti orang lain. Omongan itu nyelak kita koyok ya ampun. Ya. Ada yang begitu? Ada, apalagi ibu-ibu. Aduh, kalau ketemu dia itu omongannya udah ono sing apik. Omongannya tidak enak terus. Kita merasa tersakiti. Atau dengan orang tua kita. Orang tuaku ya ampun, kalau ngomong anak itu tidak ada benarnya. Salah terus, salah pokoknya. Tidak diberi kesempatan kita itu memberikan argumen kita gitu ya. Saya dengan Tatan itu biasa beradu argumen. Sampai Pak Yeri kan sering bilang, saya pusing kalau Bunda Nana sama Tatan itu adu argumen. Kami sedang bertengkar? Tidak. Saya sedang adu argumen dengan Tatan karena pembawaan saya yang ngomongnya kencang dan penuh tekanan. Jadi kalau orang mendengar, saya kira saya bertengkar dengan Tatan. Tidak, padahal saya sedang ngomong-ngomong dengan dia. Saya belajar untuk menurunkan, tapi kalau sudah bersemangat saya lupa. Saya pasti ngomongnya kencang lagi. Itu masalah bagi saya. Karena kan ada orang yang tidak tahu kalau saya itu tidak sedang marah, tapi saya sedang ngomong-ngomong dengan
beda kan. Kadang-kadang kita kan bingung, kita mikir piye sih begitu. Tapi kan saya bercoba untuk saya menyampaikan, dia menyampaikan, dan bagaimana ada titik temunya begitu. Tapi seringkali kita terluka dengan ucapan, sikap dari orang-orang yang kita kasih, suami kita, istri kita, ya, itu seringkali mudah. Sahabat kita, anak-anak kita. Anak-anak kita itu zaman sekarang itu beda dengan anak-anak sekarang, betul tidak Bapak Ibu? Zaman dulu nek orang tua ngomong wis ora takon, kok anu po? Udah, yo. Ya, tidak akan tanya. Meskipun alasannya tidak jelas pun, kalau orang tua kita ngomong pasti kita wis yo. Tapi anak sekarang sudah jelas melo-melo itu loh, itu masih protes dengan kita. Mereka kurang ajar? Belum tentu. Kita harus belajar tahu bahwa anak sekarang memang beda dari zaman dulu. Yang tugas kita lakukan apa? Ajari mereka untuk menyampaikan dengan cara yang sopan dan baik. Jadi jangan sampai kemudian kalau anak kita itu kita ngomong A, terus dia bilang, lah kenapa kok itu A? Kenapa tidak boleh A? Tapi kan ini bla bla bla, biarkan dengarkan dulu. Lebih baik diajari. Ya, sekarang kamu ngomonglah yang baik, ngomonglah dengan sopan. Kenapa? Itu baik untuk anak kita. Supaya apa? Nanti kalau dia berkembang di luar, dia bisa menyampaikannya dengan baik. Kita tidak bisa melarang anak-anak kita. Kuwi iki lho jaman biyen. Mamamu nek dijak omong ki meneng. Nek makmu engkongmu, ya, mbahtimu, mbahkumu ngomong ki wis meneng. Yo sendika, ora koyo kuwi iki, cah saiki. Nah, kita kan mesti begitu. Stop, jangan seperti itu. Saya tidak mau begitu dengan Tatan. Tapi saya bilang, kamu tuh ngomong, tapi ngomong yang pelan. Tapi itu juga untuk diri saya sendiri. Karena saya juga ngomongnya kan kenceng. Nah, saya bilang ngomonglah dengan teratur. Kenapa? Itu baik untuk anak-anak kita. Soalnya dia kerja. Kalau dia di masyarakat, kalau kita tidak mengajar dia menyampaikan dengan cara yang baik, itu kan merugikan anak kita. Jadi lebih baik saat kita melihat anak kita kok seperti itu, ya kita jangan marah dulu. Lebih baik dibilangi, ngomonglah yang baik. Boleh jelaskan, tapi ngomong yang baik. Kenapa? Karena memang zaman itu sudah berubah, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa seperti dulu terus mau tidak mau, suka tidak suka. Zaman berubah. Informasi lebih banyak dari kita, ya kan? Kemarin saya ngomong-ngomong waktu kamu pergi ke panti jompo, Cik cerita, biyen cilianku pas banjir, saya tidak tahu tahun berapa, dia bilang cilianku, mamaku kerja, karena banjir aku golek lele karo adikku untuk 3 ember, untuk dapat 3 ember. Mamaku pulang kerja aku diajar, mamaku, Cik itu bilang begitu. Terus saya bilang, oh yuk, zaman dulu anak-anak mainnya cuma gitu. Lah anak sekarang pegangannya nih, informasinya banyak di sini, piye ndak pinter. Makanya kita harus menyikapinya juga dengan cara yang berbeda. Ajar anak-anak kita dengan baik. Jangan biarkan kita melukai hati anak-anak mereka, anak-anak kita, dengan kalimat kita. Dan kalau hati kita sudah terluka karena orang lain yang kita kasih menyakiti hati kita, siapapun, atau menyulitkan keadaan kita di tempat kerja dan lain sebagainya, jangan biarkan hatimu terluka dan tidak mau disembuhkan. Ya, kalau hati yang luka tidak mau disembuhkan, maka jadi borokan dan itu akan membusuk. Kalau sudah membusuk, apa? Wah, itu repot itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita merasa hatiku terluka, jangan biarkan hatinya itu tidak sembuh-sembuh. Karena kalau lama-lama tidak sembuh, hati kita menjadi pahit. Kalau kita sudah hatinya menjadi pahit, kita sukar mengampuni. Kalau kita sukar mengampuni dan luka itu
terus seperti api dalam sekam, maka suatu waktu kalau ada peristiwa yang mirip-mirip begitu, begitu kena luka itu sedikit, kita bisa bereaksi dengan kencang. Siapa di sini suka makan soto? Makan soto pakai jeruk bukan? Wah, di sini rata-rata suka makan soto. Makan soto biasa pakai jeruk. Coba kalau tangan kita itu luka kena keperes atau apalah, pokoknya luka terus kita miris jeruk yang cuma sepotong kecil, perih karena ada luka. Tapi kalau tangan kita tidak luka, kita meres jeruk banyak, perih enggak, paling kesel. Kalau sekilo suruh meresi, lah mau sekarang aja gampang ada alat pers itu ya. Itu saya ibaratkan seperti itu. Kalau ada luka hati, segera sembuhkan, datang kepada Tuhan. Semakin luka itu tidak sembuh-sembuh, maka karena sedikit saja itu akan membuat kita menyala-nyala. Bukan menyala-nyala dalam roh, tapi menyala-nyala dalam kemarahan, ya. Dan itu menimbulkan kepahitan. Kalau sudah pahit, hati kita menjadi keras. Saat mendengar firman Tuhan suruh mengampuni, kita akan marah. Saya juga seperti itu loh Bapak Ibu. Wah, saya itu kalau sudah sering tak ingat-ingat begitu. Apalagi wanita ya, betul tidak? Wanita itu catatannya banyak. Sampai suami saya ini pusing. Nek, ribut sedikit, wah catatannya buka AB. Wah, itu dari zaman dahulu kala sampai tahun berapa sampai ngumpet tuh KB. Wah, sampai bapak-bapak itu bingung ngomong apa gitu ya. Istriku itu ngomong wajam sekali sampai blenger begitu. Tapi marilah kita membereskan hati kita supaya hati kita yang luka itu tidak menjadi pahit. Tuhan memberikan kita kesempatan, memberikan kita sesuatu yang baru supaya hati kita ini tidak menjadi keras. Hati yang keras karena kecewa kepada Tuhan, karena terbiasa melakukan dosa, atau hati yang terluka yang dibiarkan terus-menerus, itu membuat kita sulit menerima kebenaran, sulit untuk taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena hati yang keras. Hati itu ibarat sumber bagi manusia. Siapa di sini yang punya tandon air? Apakah tandon airnya tidak pernah dibersihkan? Masih dibersihkan kan secara berkala supaya bersih. Hati kita juga seperti itu. Di Amsal 4 ayat 23 berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya akan baca di firman Allah yang hidup ya. Kalimatnya lebih sederhana. Yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Ya tolong bukakan Matius 12 ayat 34 sampai 35. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu tahu loh hati manusia itu penting, makanya Tuhan memperhatikan. Karena hati itu adalah seperti sumber dalam kehidupan kita. Sumber itu harus dijaga dengan baik. Lihat ya, sudah belum? Matius 12 ayat 34 sampai 35. Ini Tuhan Yesus yang ngomong itu. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Ngomongnya pedes loh Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedang kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tuhan itu tahu hati itu sesuatu yang penting dalam diri manusia, makanya Tuhan memperhatikan itu. Apa yang baik yang keluar itu karena tergantung hatinya. Kalau hatinya baik,
yang keluar adalah ucapan-ucapan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ketemu orang yang ngomongnya negatif terus, itu sudah bisa dipastikan ada sesuatu yang tidak baik di hatinya. Terus kita ngapain? Masa kita mau serik sih kalau orang tersebut ada yang tidak beres hatinya? Kita kan tidak mau tuh. Contoh soal rumah kita sudah bersih, ya, rumah sudah bersih, terus tomboni kita itu datang bawa sampah sakarung, terus masuk rumah kita, terus kita biarkan dia itu karungnya dibuka, ditaruh di rumah kita, sisinya sampah semua, mau? Tidak ada yang mau. Itu sama seperti itu. Kalau kita itu sudah menjaga hati kita supaya bersih, terus orang lain itu yang punya masalah dengan hatinya itu ngomong atau berbuat sesuatu yang tidak baik, terus kita biarkan itu merasuk dalam hati kita, ya janganlah. Itu sama seperti yang tadi saya ibaratkan, kita punya rumah bersih, terus tomboni kita datang bawa karung isinya sampah, terus kan dulang di tempat kita tuh, terus dia itu tiba-tiba kita biarkan membuang sampahnya di rumah kita, boleh? Tidak boleh dong, tidak mau kan? Nah sama seperti itu. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang kita tahu ini ngomongnya kok elek terus, berarti hatinya bermasalah. Ya jangan biarkan apa yang keluar dari mulut dan tindakannya itu mengotori hati kita. Terus kita serik, terus kita marah, terus kita jadi sengit, terus kita membalas. Jangan. Itu sama saja kita seperti membiarkan orang yang membawa sampah, terus sampahnya dituang di rumah kita. Itu seperti itu. Kita kalau ikut marah, ikut membalas, itu kita mengotori hati kita dengan sampah. Lalu dia yang bermasalah, kok kita mau hati kita dikotori? Ya jangan mau. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang tidak baik dalam kelakuan dan di mulutnya, ya sudah, biarkan saja, mintakan ampun, dan jangan biarkan mengotori hati kita, supaya hati kita tetap bersih. Karena hati kita adalah sumber. Ingat di Amsal 14 ayat 30. Yuk bisa bukakan Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya kasih terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Hati yang tenang menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Hati kita harus bersih. Jangan biarkan terkotori oleh hal-hal yang tidak baik. Karena hati yang tidak bersih itu juga akan berimbas di tubuh kita secara jasmani. Jangan lupa Bapak Ibu, bahwa tubuh kita ini tidak melulu sakit karena bakteri atau virus, tapi juga karena masalah hati. Hati yang tidak mau mengampuni, yang marah terus, itu akan mendatangkan penyakit. Jangan kira darah tinggi itu karena kebanyakan makan garam asin-asin. Tidak. Kadangkala juga sikap hati yang mempengaruhi pikiran kita. Terus-menerus khawatir itu mendatangkan sakit sakit kepala. Betul? Betul. Makanya kita perlu menjaga hati kita. Hati kita diperhatikan oleh Tuhan, sehingga lewat firman Tuhan pagi ini kita diingatkan, Tuhan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Caranya bagaimana? Dengan Roh Kudusnya yang diberikan kepada setiap orang percaya. Saat kita mengaku kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu Roh Kudusnya diberikan kepada kita di dalam hati kita. Nah itu tergantung kita itu mau mendengarkan atau tidak. Bukan Roh Kudus itu, saya selalu bilang berulang, meskipun kita JKI bukan berarti kita harus berbahasa roh dan ini itu tidak. Karena ukurannya adalah bagaimana hidup kita itu berbuah, dirasakan orang lain. Percuma kita berbahasa roh sampai kemericis saat kita berdoa atau berdiri di mimbar, tapi hidup kita jahat, menipu orang lain, percuma. Yang pasti hidup kita harus memberi buah. Kalau kita diberi Tuhan, kita bisa berglosolalia, baik nggak? Baik. Kalau kita diberi Tuhan
kita bisa berbuat baik enggak? Baik, enggak apa-apa. Cuman yang jadi ukurannya adalah bagaimana hidup kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Kalau Pak Yeri bilang hidup di marketplace kita, ya, di tengah-tengah masyarakat itu kita menunjukkan hidup kita itu ada buah roh atau tidak. Itu yang paling penting. Orang akan merasakan, ya. Jadi kita jangan berpikir, itu loh pendeta itu kalau tumpang tangan rebah semua. Saya tidak tahu rebah betul atau enggak, tapi selama saya jadi anak Tuhan, saya pengen rebah. Saya itu bolak-balik kalau ada begitu tuh mau didoakan, saya lalu berdiri di depan waktu saya masih muda. Saya juga belum tua deh, maksud saya sebelum saya menikah gitu ya. Mulai itu saya ikut, berdiri. Nah teman saya itu udah geletak itu, kok saya itu tuh berdiri itu sih ya. Saya ngerti-ngerti, nah kapan aku jantungnya ya, rasanya bagaimana? Sampai saya tanya teman saya, jantung tuh rasanya piye sih? Aku bilang, tenang damai. Saya sempat berpikir, apa Tuhan itu udah berkenan menyentuh saya begitu ya. So, saya kok sampai hari ini tidak pernah jatuh rebah. Pengen padahal. Tapi kemudian saya berpikir, sudahlah, kalau Tuhan tidak pengen saya jatuh rebah ya, maksud saya maksa-maksa itu kan terserah Tuhan begitu ya. Yang penting adalah bagaimana hidup kita itu bisa menghasilkan buah. Tuhan memperhatikan hati kita, dan lewat Roh Kudusnya tadi kita baca memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Lalu kita tadi melihat bahwa Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu sehingga kamu dapat hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hati yang keras bisa lembut oleh Roh Kudus. Hati yang tidak mau taat itu bisa menjadi taat karena pekerjaan Roh Kudus. Tinggal kita memberi hati kita mau diubahkan atau tidak. Saya punya video yang dapat memperjelas. Jadi ini ada seorang anak laki-laki, ini laki-laki loh Bapak Ibu Saudara. Tapi dia itu kerjaannya tiap hari itu main ponsel saja, sehingga dia makan tidak teratur, kurus, dan menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Dia tidak mau potong rambut, sehingga bentuknya seperti itu. Nah, ternyata setelah diselidiki, dia itu punya trauma pada waktu SMP. Dia itu dibully, sehingga dia menjadi rendah diri dan ketakutan. Lalu dia memilih untuk bersembunyi. Dia itu tinggi, tapi dia tahu dia bungkuk karena dia merasa rendah diri karena pernah dibully pada waktu SMP. Sehingga dia melarikan diri dengan main HP sepanjang hidupnya. Lalu dia diperhatikan. Kalau kita lihat seragamnya, dia yang memperhatikan adalah tentara. Rambutnya dipotong, kukunya dipotong, dikasih baju dan sepatu baru. Diajak jalan-jalan. Karena selama ini dia mengurung dirinya di dalam kamar. Karena dia tidak mau berolahraga, tidak mau bergerak selama 5 tahun. Jalan saja dia kesulitan, jongkok, bangun saja susah. Anak muda loh sampai dituntun-tuntun seperti ini.逐渐的让这个声音开始释放出来啊，让声音释放出来，要自信、阳光点，男孩子要自信，要勇敢，声音再大一点。Setelah sebulan dirawat, dia ada perubahan. Dia mulai terbuka, mau bermain dengan yang lain, mulai tersenyum. Coba lihat, jalan saja seperti itu, padahal dia sangat muda.
dia sudah bisa merawat dirinya sendiri, sudah bisa berlatih dan berolahraga setiap hari. Mengumpul dengan teman-teman, dia berubah, matanya menjadi percaya diri, dia sudah tenang, suaranya bisa keluar. Bahkan dia bisa menolong saudara yang lain yang juga mengalami kasus yang sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu loh, kita itu seperti itu. Tuhan itu seperti itu dengan kita. Mungkin kita bentuknya tidak seperti anak muda nih, tapi karena kehidupan yang sulit atau banyak hal yang terjadi dalam diri kita, kita itu seperti anak muda itu, mengurung diri karena terlalu merasa banyak disakiti sehingga kita menarik diri, tidak mau bergaul dengan banyak orang. Kita berpikir negatif tentang orang lain, sehingga padahal dia kan keren tuh, tinggi tuh, sampai bentuknya sampai jadi seperti udang yang digoreng begitu, sampai melengkung begitu, dan dia tuh ngomong aja tidak bisa, suaranya sampai pelan. 5 tahun dia mengurung diri di kamar. Tadi dikatakan untuk jalan saja, lihat bentuknya kan aneh gitu tuh, jalannya sampai ditopang orang dua, duduk jongkok berdiri susah. Ya seperti itu diri kita, meskipun kita berdiri dengan sehat, tapi kalau hati kita keras, kita itu seperti itu. Hidup dalam tekanan, merasa tidak ada damai sejahtera, merasa hidup ini putus asa, tidak berguna, pengen mati. Itu seperti itu. Tapi Tuhan seperti para tentara ini, dengan sabar menolong, mendampingi, sehingga bisa menjadi pulih lagi, bisa berdiri tegak, dia bisa berbicara lantang, bisa bergaul lagi, bahkan menjadi penolong buat remaja lain yang tadi di sebelahnya. Dia menolong. Kesulitan, tekanan, segala sesuatu yang membuat hati kita bisa menjadi keras, jangan biarkan itu membuat hati kita menjadi keras. Tapi lihatlah bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi supaya kita juga bisa menolong orang lain, supaya kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Jadi jangan biarkan hati kita menjadi keras oleh dosa yang kita biarkan terus-menerus, karena kita merasa orang lain juga begitu, saya juga akan lakukan seperti itu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Video pendek tadi mengibaratkan diri kita. Kalau hati kita keras, ya kita itu akan seperti itu, tidak bisa mengerti kebenaran. Kita menarik diri, melihat orang lain negatif, dengar omongan sedikit, kita sudah berpikir negatif. Hidup kita tidak akan tenang, bahkan mungkin kita akan merasa putus asa, sengsara, merasa percuma-percuma urip. Wong anak-anak saya tidak baik, suami saya seperti itu, istri saya seperti itu, percuma-percuma ikut Tuhan. Wong Tuhan seperti membiarkan. Apakah seperti itu? Tidak. Kabar baiknya pagi ini, Tuhan memberikan Roh Kudusnya di dalam hati kita, supaya hati kita menjadi baru, supaya kita menjadi memiliki hati yang lembut, sehingga kita menerima berkat Tuhan. Kalau kita tadi baca sampai terakhir, sampai 31, Tuhan itu memulihkan keadaan. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa tentang sesuatu hal untuk kita dipulihkan, itu jangan melihat tentang hasil akhirnya. Tuhan itu memperhatikan dari prosesnya, karena hasilnya akan baik jika kita melalui proses, bukan
instan. Saat kita biarkan Tuhan memimpin dan mendidik kita, maka kita akan melihat hasilnya baik. Tuhan akan memulihkan hidup kita? Ya, pasti. Tapi caranya adalah cara Tuhan. Biarkan Tuhan memimpin hidupmu lewat Roh Kudus-Nya.